kolaborasi ini jadi kunci ya, bahwa pemulihan ini ternyata selama pandemi memaksa kita untuk lebih berkolaborasi. Jadi lintas subsektor banyak sekali sekarang artis-artis Indonesia itu diminati oleh paling enggak negara-negara sekarang, Malaysia, Singapura ya, grafiknya meningkat. kita punya ya sebetulnya kekayaan budaya. Dan unfortunately sudah menjadi kayak kekayaannya Lion King sekarang, sudah menjadi haknya Disney. Padahal itu base-nya ya walaupun masih base ya, tapi kelihatan banget kok kalau kain yang dilempit itu wiron dari Jawa dan Bali itu kelihatan dari situ. Selamat datang di Ngobrol bareng pelaku kreatif Ngoprek edisi perdana. Jadi dulu adanya Ngoprek itu lebih ke inisiasi saat COVID, tapi terus kita ngelihat kayaknya kita harus revitalisasi lagi Ngoprek karena banyak sekali update dari pelaku ekonomi kreatif di kebangkitan kita ini, yang kalau kita lihat ekonomi kreatif ini menjadi tulang punggung ekonomi masa depan kita, dan kita menyambut ekonomi kreatif Indonesia menuju kancah global. Dan ini dua sosok bersama saya ini yang sudah go global. Di episode perdana ini kita kedatangan, boleh disebut maestro di industri musik dan seni pertunjukan. Kiprahnya sudah diakui sampai mancanegara, Kang Chandra Darusman. Selamat pagi, dan Mas Eko Supriyanto Jailolo. Berbagi Mas Menteri. Dan ini tagline yang kita siapkan ini adalah menyiapkan karpet merah kekayaan intelektual bagi generasi muda. Tapi kayaknya nggak lengkap Ngoprek kalau belum ada pantun pembuka. Apakah disiapkan pantun balasan? Siap. Pergi berwisata ke Wairebo. Cakep. Pemandangannya indah, membuat bahagia. Cakep. Selamat datang Mas Chandra dan Mas Eko. Cakep. Musisi dan seniman Indonesia kelas dunia. Berbalas. Balas. Alangkah indahnya burung cendrawasih. Cakep. Mas Men, atas undangan ini saya ucapkan terima kasih. Monggo Mas Eko. Itu saya belum siap. Apa dari aja. Jalan-jalan ke Jailolo. Waduh. Cakep. Terima kasih Mas Andi Uno. Iya bisa. Spontan. Sedikit fun fact, Kang Chandra ini adalah perintis jazz Goes to Campus yang sudah berjalan puluhan tahun semenjak beliau kuliah di UI, dan juga memiliki concern tinggi pada intellectual property atau kekayaan intelektual, dan menjadi perwakilan Indonesia di WIPO, World Intellectual Property Organizations, yang kita baru saja tanda tangani kerjasama kemarin bersama Kemenparekraf saat World Conference on Creative Economy, dan juga pencipta theme song G20 2022 yang lalu bertajuk Recover Together, Recover Stronger, yang dibawakan oleh penyanyi Afgan. Dan ini adalah juga mitra dan steering committee kita dan tokoh sukses di balik perhelatan World Conference on Creative Economy yang pertama tahun 2018 di Bali. Selamat datang di Ngoprek. Fun fact on Eko Supriyanto, pernah menjadi koreografer diva pop dunia Madonna, dan menjadi konsultan tari untuk pementasan Broadway The Lion King, dan juga koreografer tari dalam pembukaan Asian Games 2018 yang melibatkan ribuan orang. Terakhir kita di ASEAN Para Games di Solo juga yang super sukses, dan punya banyak pengalaman tampil di panggung internasional, termasuk di panggung Marina Jailolo, di mana Mas Eko Teluk Jailolo mengajarkan aku beberapa move yang sangat epic. Pertama ke Mas Chandra dan Mas Eko nih. Kondisi perkembangan ekosistem dari musik saat ini seperti apa nih Kak? Ya, kita sama-sama merasakan kegairahan baru ya setelah masa post pandemi ini, di mana konser-konser sudah mulai banyak ya, dan antusiasme penontonnya juga banyak. Sepertinya tuh memang kita suka lupa dan harus sadari kembali bahwa memang
Indonesia itu punya pasar sendiri dan pasarnya cukup luas untuk kita manfaatkan gitu ya. Jadi memang momen ini kita manfaatkan untuk bangkit bersama ya dalam bidang seni, ya. Baik itu musik, tari dan sebagainya gitu. Kalau dari pandangan Mas Eko sendiri? Kelihatannya semakin kelihatan. Artinya bahwa kebebasan berekspresi termasuk berkolaborasi. Yang saya lihat akhir-akhir ini teman-teman di Jawa Tengah misalnya banyak mencoba mencari celah-celah bagaimana bisa berkolaborasi langsung dengan teman-teman yang di luar di luar disiplin ditarik. Kita banyak berhubungan dengan teman-teman di Jogja untuk instalasi, karena ada pemahaman konsep tentang white box, bukan black box tapi white box dari teman-teman yang belajar mencoba masuk ke site spesifik, termasuk kemudian masuk ke ruang-ruang ke film, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman selain seni rupa tapi juga langsung berhubungan dengan komposer-komposer yang saat ini sudah semakin kelihatan setelah pandemi ini semakin nyata. Jadi kalau kita lihat dari segi ekosistem dan aktivasi ini, berapa persen kira-kira where we are dibandingkan dengan sebelum pandemi? Kalau skalanya sih mungkin sudah 60-72% ya skalanya ya. Itu kan suatu angka yang relatif gitu ya, tapi kegairahan itu sudah mulai terasa di mana-mana dan itu indikasi yang paling jelas. Kuantifikasikan agak susah gitu ya, tapi ya kira-kira skalanya 70% sudah. Dan yang tadi Mas Eko bilang itu kolaborasi ini jadi kunci ya, bahwa pemulihan ini ternyata selama pandemi memaksa kita untuk lebih berkolaborasi, jadi lintas subsektor ini jadi mulai terlihat gitu ya. Mulai terlihat, tapi mungkin belum nyampe 60-an ya, karena masih dalam rangka kayak mencoba gitu. Misalnya karena kebanyakan kemarin waktu pandemi itu kan nggak bisa kemana-mana, lebih ke film, lebih melihat membuat karya-karya film tari, membuat karya-karya film-film musik, film-film pendek yang itu berhubungan dengan gadget tools yang paling simpel gitu misalnya. Nah, ini sekarang mulai memasukkan geliat-geliat yang lebih serius, lebih dalam, lebih depth gitu ke dalam kolaborasi yang dengan lintas disiplin tadi, Mas. Di tingkat nasional internasional, next project dan kolaborasi apa nih musik yang ada di screen radarnya Kang Chandra? Kita semakin melihat bahwa banyak sekali sekarang artis-artis Indonesia itu diminati oleh paling enggak negara-negara sekarang, Malaysia, Singapura ya, grafiknya meningkat ya. Kemarin si Rosa ya, si Melly ya mendapat tawaran main di sana. Bentar lagi Erwin akan ke Singapura. Nah, ini menandakan juga bahwa musik Indonesia mulai betul-betul go internasional ya. Dulu ada memang 1-2, sekarang sudah mulai tren gitu. Ya tentunya itu melahirkan kolaborasi yang macam-macam ya. Mungkin pemusiknya dari sana, pencipta lagu dari Indonesia gitu ya. Jadi terbuka kemungkinan dengan adanya arus bebas para seniman di antara ASEAN lah paling enggak gitu. Nanti lebih lagi ke regional lain lagi dan lebih ke utara lagi bisa. Jadi bukan hanya artis-artis internasional yang ke Indonesia sekarang. Saya kemarin di roadshow di Malaysia, para promotor bilang di sana hampir setiap minggu itu 2-3 musisi Indonesia itu tampil di Malaysia dan sangat digemari gitu. Kalau dari seni pertunjukan sendiri, Mas Eko, saya dengar Broadway mau ke sini. Summer ini kalau nggak salah ada Broadway Summer Camp di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu pernah ada yang email ke saya kalau kejadian itu luar biasa, Indonesia bisa bawa Summer Camp-nya Broadway. Tapi kalau di kacamata Mas Eko sendiri, apa yang project yang next upcoming ini? Kalau yang untuk lokal sih Broadway, tapi artinya musikal sih, Mas. Karena terakhir kemarin dengan Mas Garin kita bikin film melodrama, film yang
bercerita tentang sejarah musikal Indonesia. Kita punya tonel, kita punya Langgendrian yang selama ini memang belum pernah kita garap justru. Dan itulah Broadway kita, sejarah musikal kita. Nggak harus niru-niru dari Broadway, tapi justru kita juga sebenarnya punya. Nah ini kemudian dikenalkan sama Mas Gary dengan film ini. Saya menggarap dalam waktu dekat ini, dalam hari tari Mas, nanti nggarap ini musikal Garda. Ini tentang fabel Indonesia, fabel Nusantara. Ada Cendrawasih, ada Kakak Tua, ada tapi semua ini cerita tentang fabel ya, dan ini kita kemasan untuk anak-anak tuh dia, jadi lebih untuk cerita anak gitu. Yang internasional saya masih tour dengan Ibu Belu. Oke, wah menarik. Dua penarinya tidak bisa lanjut, jadi kemudian kita ganti dengan generasi baru. Sekarang sudah masuk generasi kedua yang ikut di Ibu Belu, ada 6 penari. Kita akan ke Dresden dan ke Teater de la Vie Mas, di Paris. Oh, oke. Bulan Juni, tapi Dresden bulan Mei ini. Kemudian satu lagi yang saya lagi persiapkan adalah sebetulnya bagaimana membuat karya dengan mencoba menggali potensi teman-teman yang di luar, teman-teman difabel. Ini juga kemudian sangat ada beberapa 4 teman-teman difabel, seniman difabel yang akan kami ajak ke daerah-daerah. Nah, Jailulu pastinya ada saat lain. Rumahnya kedua ada di Belu dan juga ada di Albar. Di Albar ya, juga kemudian ada di Papua. Kita akan mengarah ke sana ke teman-teman seniman yang memang dalam kondisi seniman teman-teman difabel. Oke. Untuk membuat karya dengan super keren dan apresiasi internasional luar biasa ya buat karya seni pertunjukan kita. Sudah co-production masih jalan Mas. Ini yang sebetulnya menjadi menarik ketika kita bicara tentang support dari internasional. Karena ketika kita berbuat, teman-teman kami ya di seni pertunjukan di tari terutama, kalau kita bisa menginformasikan apa yang kita akan kerjakan dengan riset pasti yang lebih panjang, mereka bisa dari awal memberikan support tentang co-production, baik co-production. Ini ada pertanyaan kurang fair nih, karena pertanyaannya titipan. Pasti kan semua project memorable dan semua concert dan karya itu pasti ada memori tersendiri ya. Tapi ini ada nggak satu konser pertunjukan terbaik yang Kang Chandra nggak pernah akan lupa dan menjadi cornerstone dari perkembangan musik Indonesia? Waduh. Ya mungkin saya bisa jawab. Barusan ini belum lama ini saya konser dengan Erwin Gutawa ya, namanya Simfonesia, di mana Erwin itu mengumpulkan hampir 50 musisi dalam penyajian berbentuk orkestra ya, dan pergaulan di tim, dan itu mendapat apresiasi yang sangat-sangat tinggi oleh penontonnya ya. Jadi itu konser yang berkesan sekali buat saya dan juga para penonton. Dan diharapkan itu bisa diulang gitu. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ya pertama kali saya bikin solo concert 2012 Piano Man gitu ya. Piano Man. Itu yang sampai sekarang masih berbekas. Billy Idol. Kalau Mas Eko sendiri ada nggak one atau two kalau boleh dibilang not to be missed atau memorable project yang bisa jadi referensi kita? Selain Madonna ya Mas. Selain Madonna ini kayaknya nempel banget ya. Iya, saya justru merasa yang paling tidak mungkin saya lupakan, dan mungkin teman-teman juga banyak yang akan mengingat memori ini, adalah ketika saya membawa teman-teman Jailulu sebetulnya untuk tour ke Eropa, dari mulai Darwin Australia sampai ke Asia dan juga ke Eropa. Dan itu 4 tahun Mas, 4-5 tahun malah, dari 2013, 2014 sampai 2018. Ketika Europalia kita tampil di sana. Nah ini yang membuat saya merasa that's my masterpiece yang nggak akan pernah saya lupakan gitu. Karena bukan show-nya, tapi menuju ke sananya dan bagaimana kita menikmati perjalanan tur itu dengan teman-teman yang memang belum pernah melaksanakan tur, apalagi pentas di dunia panggung-panggung internasional. Dan itu di setiap festival kita mendapatkan applause yang luar biasa. Dan itu memorable banget, termasuk hari ini mereka menjadi mereka sendiri masing-masing
dengan tetap melihat bahwa potensi yang mereka dapatkan dari perjalanan itu. Jadi mengempower anak-anak itu ya. Waktu saya di Jailolo tuh, Festival Jailolo, ngelihat mereka perform itu, memang karena sudah dibangun ekosistemnya oleh Mas Eko beberapa tahun terakhir, jomplang banget dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang baru saja memulai gitu, karena ini sudah advanced stage sekali, sudah boleh dibilang jauh di depan, dan itu karena ketekunan dari Mas Eko untuk membangun ekosistem di Jailolo itu sendiri, Halmahera Barat. Kayaknya tempatnya itu kan salah satu kesultanan tertua di Indonesia, dan itu bersama dengan Tidore, Ternate, itu bacaan itu jadi pilar waktu kita perjuangan kemerdekaan juga. Mereka berjuang bersama kita, dan sekarang mereka ada di kelas internasional. Ini kan kita banyak menyinggung ekosistem. Sekarang mungkin dari pandangan Kang Chandra, pemerintah sudah melakukan tentunya dengan penuh saya kesadaran bahwa banyak keterbatasan yang pemerintah miliki. Kira-kira Kang Chandra, untuk membangun ekosistem yang lebih kuat ini, role pemerintah itu seperti apa? Ya, kalau dari musik memang ada satu PR yang memang belum sampai saat ini teratasi ya, yaitu pembangunan database musik dengan aplikasinya gitu ya. Cuman kita belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menemukan format yang enak untuk semua pihak gitu ya. Jadi memang itu sangat diperlukan ya. Karena apa? Ini bukan hanya masalah pemanfaatan royalti gitu, bukan hanya itu, tapi juga konservasi dari musik tradisi, dari lagu-lagu tradisi ya, bisa mencegah pengambil alihan dari negara lain ya, karena kalau sudah database kan nyata ya, terdokumentasi dengan akurat. Nah ini memang selain konservasi ya, kita bisa juga ke depannya memanfaatkan database ini untuk meraih tambang emas yang ada di dunia digital. Jadi perlunya suatu database musik dan aplikasinya agar supaya menjadi tools kita untuk yaitu masuk ke dunia digital tanpa melupakan yang lama gitu. Panjang lebar sih kalau kita mau bahas, tapi kira-kira disitulah peran negara yang bisa. Ini dari segi, kan kita punya Ibu Dirjen baru nih sekarang, hak kekayaan intelektual. Iya, saya belum ketemu. Kemarin baru dilantik saya pengen juga koordinasi sama Ibu Dirjen yang baru, karena saya menaruh harapan yang sangat besar untuk tadi database. Kita sudah menyelesaikan fase pertama, jadi kita ingin nanti menindaklanjuti database ini. Kalau dari Mas Eko sendiri, IP untuk seni pertunjukan ini dari segi implementasinya tuh angle-nya seperti apa, dan mungkin Mas Eko bisa cerita sedikit pengalaman dan benchmark di negara lain tentang IP dari sebuah seni pertunjukan. Lion King misalnya, itu kan IP banget gitu loh. Ya. Not to mention Lion King ya, karena juga ternyata Julie Taymor cerita banget nih, Mas ini tuh dari wiron loh, kain wironnya Jawa. Ini tuh dari kain wironnya Bali. Iya, hari kalian betul. Semuanya ini layang-layang loh Mas. Ini becak gitu. Ini wayang kulit. Dia sudah menjelaskan langsung gitu. Jadi kita punya ya sebetulnya kekayaan budaya dan yang unfortunately sudah menjadi kekayaannya Lion King sekarang. Sudah menjadi temanya Disney. Sudah menjadi haknya Disney. Padahal itu base-nya ya walaupun masih base ya, tapi kelihatan banget kok kalau kain yang dilempit itu wiron dari Jawa dan Bali itu kelihatan dari situ. Dan ya karena saya dijelasin ya jadi walah gitu jadi. Nah, menurut saya sih yang urgent, yang paling penting sekarang adalah bagaimana, karena teman-teman banyak yang belum tahu nih, terus terang aja untuk IP HKI itu sangat sama sekali. Kami kebetulan di ISI Solo, di ISI Surakarta ada mata kuliah, ada mata pelajaran ini, jadi betul-betul ditegaskan kepada mahasiswa
Termasuk yang paling gampang aja kalau ada beberapa festival di Solo yang atau pertunjukan ya yang kadang-kadang teman-teman penari atau koreografer justru tidak mencantumkan nama kredit komposernya. Nah ini yang menjadi memang sosialisasi kali ya, mungkin yang memang harus banyak kita kerahkan untuk bisa memahamkan ke teman-teman bahwa this is very important, ini urgently important dan sangat penting untuk kita gitu. Karya-karya saya sekarang, bahkan saya kadang-kadang ketika karya saya HKI saya HKI, kemudian saya daftarkan pencatatannya, saya capture di Instagram, saya share ke teman-teman. Ini loh, kalau sudah punya karya ya harus didaftarkan gitu. Paling enggak pencatatannya hak kekayaan kita. Nah ini yang kemudian menurut saya teman-teman memang teman-teman daerah termasuk Festival Teluk Jailolo misalnya. Oh iya. Saya meminta dengan sangat itu harus diartikan. Betul. Festival Teluk Jailolo FTJ. Nah ini termasuk festival-festival yang lain mas. Ya kalau kita lihat di festival daerah kita kan banyak banget, termasuk Jember Festival, Jember Fashion Carnival. Termasuk ada salah satu mahasiswa saya sekarang yang mau ujian S3 nih, Malang Flower Carnival. Oh iya. Ini juga dengan kostum-kostumnya, desain produk kostumnya, karnaval itu kan perlu ada patennya. Nah ini yang kemudian teman-teman memang belum banyak yang, menurut saya belum banyak yang mendengar dan mengerti. Ini yang perlu terus kita angkat ya. Dan kalau dari ini balik lagi, saya tuh kemarin kan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman industri. Jadi setelah kami selesaikan tahap pertama ini, gara-gara bicara sama Kang Triawan di ngoprek yang dulu, bahwa kan konsepnya dulu namanya projectnya Portamento. Jadi ada beberapa modulnya akhirnya ya sudahlah, kita selesaikan dulu yang pertama. Tapi kan kita tahu masalah database ini, kelembagaan dan lain sebagainya itu harus ada di KI, di Kumham. Tapi juga ada struktur LMKN. Dan not to mention ini gelutnya para ini yang belum selesai sampai sekarang. Kira-kira nih the light at the end of the tunnel nih, harapannya itu seperti apa sih? Ini kita mau nyerahkan nih, tapi di antara mereka masih belum ada titik temu. Ya oke. Ya kita anggap aja bahwa 3-4 tahun bahkan learning curve. Jadi kalau salah satu opsi adalah membuat BLU BLU yang tidak dimiliki oleh kementerian manapun, tetapi didukung oleh semua kementerian. Ya. Karena BLU ini kan mesti ada juga fungsi publiknya ya, fungsi untuk publik, bukan hanya untuk para swasta atau privat ya. Nah tadi yang saya bilang, konservasi dari data musik dan satu saat tari juga ya, bisa dipusatkan di situ, karena ada pelayan masyarakat, performing rights juga di situ. Dan ini mungkin satu opsi dari learning curve yang kita sudah jalankan. Ya opsinya itu ya, dan ini bisa terus menerus ya. Kalau BLU kan siapapun menterinya, apapun kementeriannya, kalau BLU berdiri sendiri, ditunjang oleh APBN dan juga nanti sektor swasta, mandiri dia, dan bisa menjadi suatu institusi yang raksasa ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, data akurasi ya, terpercaya dan fungsional. Ya betul. Itu jawaban saya. Jadi learning curve ini memang seperti apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini ya, berharga. Kudu lewat lah. Kepentok-kepentoknya juga, keceduk kiri, keceduk kanan juga ya. Dan sepertinya harus terjadi supaya semuanya wake up gitu. Karena ada kasus hukumnya juga, terus SDM dan lain sebagainya. Jadi saya sih pengen ngeberesin, apalagi kan kita udah sign sama WIPO ya, dan kita sudah sign sama WIPO. Sebetulnya apa yang kita lakukan di Undang-Undang Nomor 24 terus PP 24, begitu mereka lihat Indonesia leading banget nih. Sangat leading dari segi regulasi ya, tinggal tadi yang Mas Eko bilang, sosialisasi dan edukasi ini. Kita udah di penghujung diskusi kita, Mas
Eko mungkin kalau dari seni pertunjukannya apa nih bayangan Mas Eko perkembangannya ke depan? Banyaknya kesempatan dan juga target-target yang kita pengen raih gitu ya, termasuk misalnya tadi saya setuju banget dengan digitalisasi. Bagaimana bukan hanya menjadi museum gitu ya, tetapi bahwa ini menjadi knowledge yang panjang dan sustain gitu, dan untuk keberlanjutan teman-teman generasi setelah kita. Yang pasti kemudian kesempatan ini ketika kita dapat misalnya dengan UNESCO, tangible itu kan juga menjadi satu syarat yang penting untuk UNESCO. Saya mendapat undangan di acara UNESCO di bulan Juni nanti, Mei ini di Paris di kantornya UNESCO tentang Panji misalnya, cerita Panji sastra. Ya ini jangan sama sekali, memang nggak tahu tiba-tiba Kemendikbud juga mengarah ke sana nih, lagi getol-getolnya dengan tentang Panji. Dan kesempatan saya diminta untuk datang ke UNESCO di bulan Mei ini, akhir Mei ini, untuk mementaskan Panji, harian-harian Panji di UNESCO. Itu nanti masuknya ke intangible cultural heritage gitu. Betul. Okay. Betul. Dan ini memang ya HKI termasuk kan memang dari intangible kan Mas. Betul. Jadi ini memang menurut saya selain bentuk sastranya, tapi juga ada bentuk yang lain, termasuk musiknya juga sangat berbeda. Nah kesempatan ini kalau kita sering mendapat lebih banyak mendapat kesempatan dan kita bisa lebih aware bahwa this is very urgently important gitu, termasuk HKI-nya, kekayaan intelektualnya, IP-nya, ini menurut saya bisa kita selaraskan bareng-bareng. Oke. Dan di seni pertunjukan memang harus gitu. Mulai mengarah ke sana. Dan tadi Mas Eko, Kang Chandra sudah kasih banyak masukan ke pemerintah dan kita catat semuanya. Sekarang dari maestro-maestro ini ada nggak pesan buat para pelaku aircraft muda nih, baru mulai meniti karirnya dan going through the learning curve? Ada nggak pesan-pesan buat mereka baik dari seni pertunjukan maupun juga dari musik, dimulai dari Kang Chandra? Iya, untuk adik-adik ya yang akan meneruskan semua upaya-upaya kita yang lalu, kita punya sumber daya alam ya, udah pasti. Kita punya sumber daya manusia kalian-kalian. Dan lupa kita juga punya sumber daya Ki, SDK. Apa itu? Sumber daya kekayaan intelektual. Ini kalau dikombinasikan, Anda inilah penerus kita untuk Indonesia Emas di masa depan ya. Dan saya rasa kita ini ya harus menyediakan karpet merah itu ya buat mereka ya, untuk menyiapkan mereka. Dan memang tantangan akan makin besar ya, karena dunia digital itu juga suatu bidang yang masih beraba-raba. Bukan hanya Indonesia tapi dunia. Jadi sekarang kita menghadapi bukan dual ekonomi lagi. Dual ekonomi itu adalah istilah ekonomi kerakyatan dan ekonomi modern berjalan bersama-sama. Ini ada yang ketiga, yaitu digital economy. Jadi sekarang kita dalam era triple economy. Jadi anak-anak muda dengan inteligensi yang lebih ya, silakan ya, kita akan siapkan dan memberikan karpet merah untuk meneruskan semua ini. Thank you Kang Chandra. Mas Eko. Agak sedikit berat sih. Oh siap. Tapi menurut saya monggo. Menurut saya yang perlu diteruskan oleh generasi muda adalah sebetulnya bagaimana kita paham tentang tradisi kita, sejarah kita, dan pastinya dengan tradisi dan sejarah itu tidak melupakan hal yang sifatnya lebih baru juga gitu. Artinya juga kita harus menjadi leading. To be that lead, ya harus melompat. Nah caranya melompat sebetulnya adalah kita paham juga bahwa sebetulnya yang terjadi di luar sana adalah pemahaman tentang pentingnya dan seriusnya global discourse, termasuk pemahaman ekonomi kreatif, masuk karya-karya seni pertunjukan. Ya kalau kita hanya menonjolkan karya-karya kita yang selalu dianggap eksotis dan selalu dianggap negara ketiga gitu ya, kita nggak bisa lompat ke sana. Kita harus sadar bahwa kita berada dalam global discourse yang kita bisa duduk sama rata dan mempergelarkan pertunjukan kita di table di kancah pertunjukan yang sama dan bisa didiskusikan dengan banyak orang dengan banyak kultur yang berbeda. Ini penting karena kalau tidak ke sana kita akan dianggap terus sebagai negara ketiga yang eksotis yang so beautiful. Ya, sudah selesai pembahasan eksotis and so beautiful karena kita ada di
league table kalau bicara mengenai ekonomi kreatif, kita kan posisi 3 besar dunia sekarang. Dan kita ini menggunakan ekonomi kreatif sebagai lokomotif pembangunan kita. Bayangkan saja 23 juta lapangan kerja yang diciptakan di ekonomi kreatif ini, dan ini kita baru di awal-awal. Dan pemerintah, saya mesti mengakui, praktis belum banyak dari segi fasilitasinya. Kita baru memulai 2019 dengan undang-undang. Kita baru sangat serius ini mungkin 10-15 tahun terakhir. Korea yang lebih dulu serius sudah melihat hasilnya seperti apa, dan Amerika juga yang nomor 1 sudah sangat leading di ekonomi kreatif. Memang kalau ngobrol sama para maestro ini nggak kerasa, tiba-tiba waktu kita sudah habis. Thank you very much, terima kasih Kang Chandra, Mas Eko. Semoga sharing dan masukan ini sangat bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif, dan beliau-beliau ini adalah inspirasi bagi kita semua generasi muda, dan kita punya harapan dan semangat untuk juga kepada para decision maker ya, karena di salah satu ekosistem yang kita mau bangun ini dunia usaha. Kalau dunia usahanya nggak ngambil peluang ini, masih seperti yang sama dan lama, kita akan ketinggalan, dan akhirnya ekosistem ini akan pincang. Jadi bola, ya. Baik dari pemerintah, pusat, daerah, lintas kementerian lembaga, dunia usaha, juga komunitas, institusi pendidikan, dan media. Ini yang saya sebut kolaborasi 360. Ini yang kita harapkan dari Ngoprek. Sampai jumpa di Ngoprek episode selanjutnya. Menyiapkan karpet merah kekayaan intelektual bagi generasi muda. Tapi kita tutup dengan 2 buah pantun. Pertunjukan musik gegap gempita. Cakep. Semua menari mengikuti irama. Cakep. Mari kita bersama-sama Cakep. bangkitkan ekonomi kreatif Indonesia. Cakep. Tambuaci. Ini karena edisi Ramadan ya. Buka puaso minum kelapa muda. Spesial. Ada ya puaso gitu, bahasa Minang bukan puasa. Ada ya? Ya. Buka puaso minum kelapa muda. Cakep. Makannya pakai lauk ikan. Cakep. Hai kamu yang berjiwa muda, Cakep. ayo datang ke konser dan seni pertunjukan. Cakep. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Mas.